Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga rekan-rekan dalam keadaan sehat walafiat. Saat ini kita bertemu dalam mata kuliah konseling keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi, pada pertemuan kali ini kita akan bersama-sama untuk mempelajari tentang pengertian konseling keselamatan dan kesehatan kerja. Baiklah rekan-rekan, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya rekan-rekan mempersiapkan terlebih dahulu alat tulis untuk mencatat seluruh materi yang akan disajikan dalam pembelajaran kali ini. Baiklah, untuk mengawali pembahasan kita yang pertama mengenai pengertian konseling keselamatan dan kesehatan kerja, kita akan mencoba untuk menguraikan terlebih dahulu satu persatu. Jadi, kita akan mendefinisikan tentang apa yang dimaksud dengan konseling secara umum. Kemudian kita juga akan mendefinisikan tentang apa yang dimaksud tentang keselamatan. Kemudian kita juga akan mendefinisikan secara umum tentang apa yang dimaksud dengan kesehatan. Hal ini dilakukan agar kita lebih mudah untuk memahami apa yang dimaksud dengan konseling keselamatan dan kesehatan kerja. Baiklah rekan-rekan sekalian, kita langsung saja untuk mencoba mendefinisikan tentang apa yang dimaksud dengan konseling secara umum. Jadi teman-teman, secara umum, konseling merupakan suatu proses interaksi antara konselor dan pekerja yang bertujuan untuk membantu individu ataupun pekerja untuk memahami dirinya sendiri, mengatasi masalahnya sendiri, dan mencapai perkembangan pribadi yang lebih baik. Secara umum, konseling melibatkan komunikasi dua arah, di mana konselor memberikan bimbingan, dukungan emosi, serta strategi pemecahan masalah berdasarkan kebutuhan pekerja. Proses ini bersifat sangat rahasia dan didasarkan pada hubungan saling percaya antara konselor dan pekerja. Jadi teman-teman, sekarang kita sudah memiliki sedikit pandangan terkait apa yang dimaksud dengan konseling. Berikutnya kita akan coba untuk mendefinisikan tentang apa yang dimaksud dengan keselamatan. Jadi rekan-rekan, keselamatan diartikan suatu upaya untuk melindungi pekerja dari segala resiko kecelakaan dan terpaparnya pekerja dari penyakit akibat di tempat kerja. Dengan menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat, kemudian melalui pendekatan konseling keselamatan dan kesehatan kerja, diharapkan dapat mencegah dan meminimalisir terjadinya kecelakaan, mengurangi resiko bahaya, serta meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas pekerja. Jadi teman-teman, itu tadi adalah definisi mengenai keselamatan. Sekarang kita akan mencoba untuk mendefinisikan tentang kesehatan. Jadi kita di sini menggunakan definisi dari WHO. Jadi teman-teman, menurut World Health Organisasi, jadi itu tadi teman-teman definisi mengenai keselamatan. Sekarang kita akan mencoba mendefinisikan tentang kesehatan. Jadi dalam hal ini kita mencoba mengambil definisi dari WHO. Jadi menurut WHO, sehat adalah keadaan sejahtera secara fisik, mental, sosial, dan bukan hanya sekadar bebas dari penyakit ataupun kelemahan. Jadi, definisi ini menekankan bahwa kesehatan tidak hanya berarti bukan hanya sekedar sakit saja, tetapi mencakup keseimbangan antara berbagai aspek kehidupan manusia. Jadi, teman-teman, ada 3 aspek kesehatan menurut WHO. Yang pertama itu adalah kesehatan fisik, kemudian yang kedua adalah kesehatan mental, dan yang ketiga adalah kesehatan sosial. Dari seluruh definisi di atas, maka kita dapat sedikit mengartikan atau kita dapat menyimpulkan secara sederhana mengenai konseling keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi, konseling keselamatan dan kesehatan kerja merupakan suatu proses bimbingan dan pemberian dukungan kepada pekerja dalam mengatasi permasalahan terkait keselamatan, terkait kesehatan, dan terkait dengan kesejahteraan di tempat kerja. Tujuannya adalah untuk membantu pekerja dalam memahami resiko di tempat kerja,
mengelola stres, serta meningkatkan kepatuhan terhadap prosedur keselamatan dan kesehatan kerja. Bagaimana teman-teman? Apa sudah cukup paham mengenai konseling keselamatan dan kesehatan kerja? Saya rasa ini cukup mudah dimengerti teman-teman ya. Jika sudah cukup paham, kita akan mencoba untuk mendalami tentang apa urgensi dari konseling keselamatan dan kesehatan kerja. Mengapa sangat penting untuk dipelajari? Jadi, rekan-rekan sekalian, salah satu penyebab terjadinya kecelakaan di tempat kerja itu karena adanya beban psikologis pada pekerja. Beban psikologis dalam keselamatan dan kesehatan kerja merujuk pada tekanan mental dan emosi yang dialami oleh pekerja akibat faktor yang ada di tempat kerja, yang nantinya akan berdampak pada kesehatan mental, berdampak pada keselamatan, dan akan berdampak pada produktivitas pekerja. Jadi beban psikologis ini dapat muncul karena berbagai faktor, mulai dari tuntutan pekerjaan, lingkungan kerja yang kurang kondusif, atau kondisi individu itu sendiri. Jadi teman-teman, ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya beban psikologis pada pekerja. Yang pertama itu adalah beban kerja yang berlebihan. Kemudian yang kedua adalah lingkungan kerja yang sangat tidak kondusif. Hal ini meliputi kebisingan, pencahayaan yang buruk, atau kondisi fisik lainnya. Itu dapat memicu ketidaknyamanan dan bisa meningkatkan tekanan psikologis pada pekerja. Kemudian faktor lainnya adalah tuntutan emosional. Jadi pekerjaan yang melibatkan interaksi dengan pelanggan, pasien, atau orang lain yang membutuhkan empati tinggi bisa berpotensi menyebabkan terjadinya kelelahan mental atau menyebabkan terjadinya ketidakstabilan emosional. Kemudian faktor berikutnya yaitu adalah tekanan sosial dan organisasi. Jadi hubungan kerja yang buruk, konflik antar pekerja, atau tekanan dari atasan bisa meningkatkan beban psikologis pada pekerja. Kemudian faktor berikutnya adalah ketidakamanan kerja. Ketidakamanan kerja itu melibatkan kekhawatiran akan kehilangan pekerjaan atau tidak adanya kepastian karir dapat menimbulkan kecemasan dan stres yang berkepanjangan kepada pekerja itu sendiri, teman-teman. Kemudian yang terakhir adalah eksposur terhadap resiko tinggi. Jadi pekerja di sektor yang berbahaya seperti pertambangan, konstruksi, kemudian industri kimia sering mengalami kecemasan akibat resiko kecelakaan kerja. Jadi rekan-rekan, konseling keselamatan dan kesehatan kerja memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kesejahteraan pekerja, serta menciptakan lingkungan kerja yang aman dan produktif. Urgensinya semakin meningkat seiring dengan kompleksitas resiko di tempat kerja yang tidak hanya mencakup aspek fisik, tetapi juga aspek psikologis dan sosial. Jadi teman-teman, konseling keselamatan dan kesehatan kerja bukan hanya sekedar program tambahan, tetapi merupakan bagian yang penting dari sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi dengan adanya konseling keselamatan dan kesehatan kerja yang efektif, perusahaan dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman, lebih sehat, dan tentunya produktif bagi seluruh pekerja. Jadi sekarang kita mencoba untuk membahas mengenai apa peran dari konselor keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan. Jadi rekan-rekan, konselor keselamatan dan kesehatan kerja memiliki tugas yang sangat berat dan penting dalam mendukung kesejahteraan pekerja, meningkatkan kesadaran, kemudian membantu perusahaan dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman, menciptakan lingkungan kerja yang sehat, dan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Jadi teman-teman, berikut beberapa peran utama pada konselor keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja. Yang pertama itu adalah memberikan dukungan secara psikologis bagi pekerja. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan kesadaran akan kesehatan dan keselamatan kerja. Kemudian yang ketiga adalah membantu dalam melakukan investigasi dan pencegahan kecelakaan kerja. Kemudian berikutnya adalah menyediakan program konseling bagi pekerja yang membutuhkan. Kemudian
mendukung pengelolaan beban kerja dan keseimbangan kehidupan pekerja. Kemudian yang terakhir adalah mendorong budaya keselamatan dan kesehatan di tempat kerja. Jadi, konselor keselamatan dan kesehatan kerja itu memiliki peran yang sangat krusial dalam memastikan pekerja tidak hanya aman secara fisik, tetapi juga sehat secara mental, sehat secara emosi. Jadi, dengan adanya konseling yang efektif, perusahaan dapat meningkatkan keselamatan, dapat meningkatkan produktivitas, serta meningkatkan kesejahteraan pekerja secara keseluruhan dan berkelanjutan. Setelah kita mengetahui apa peran dari seorang konselor, sekarang kita akan mencoba untuk mempelajari tentang prinsip dasar dalam konseling keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi rekan-rekan, kita sudah sedikit paham tentang konseling keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi tujuannya adalah untuk membantu pekerja dalam mengatasi permasalahan psikologis, emosional, dan sosial yang dapat mempengaruhi keselamatan dan kesehatan di tempat kerja. Kemudian, agar konseling keselamatan dan kesehatan kerja dapat berjalan efektif, ada beberapa prinsip yang harus diterapkan. Yang pertama yaitu kerahasiaan. Kemudian yang kedua adalah keterbukaan dan kepercayaan. Kemudian yang ketiga adalah profesionalisme dan objektivitas. Kemudian yang keempat yaitu pencegahan dan intervensi dini. Kemudian yang kelima, pendekatan secara holistik. Kemudian yang keenam yaitu berorientasi pada solusi dan tindakan. Kemudian yang terakhir adalah kesesuaian dengan budaya tempat kerja ataupun organisasi. Jadi teman-teman, perlu kita pahami bersama prinsip dasar dalam konseling keselamatan dan kesehatan kerja berfokus pada kepercayaan, kerahasiaan, profesionalisme, pencegahan, serta solusi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, konseling dapat menjadi alat ataupun sarana yang efektif dalam mengurangi stres kerja, mencegah kecelakaan, serta meningkatkan budaya keselamatan di tempat kerja. Baiklah teman-teman, itulah pembahasan terkait dengan konseling keselamatan dan kesehatan kerja. Semoga materi ini bisa membantu dan bisa memberikan wawasan kepada kita semua. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan untuk menuliskan di kolom komentar saja teman-teman. Kemudian nanti akan direspon oleh teman-teman yang lain. Baiklah, atas waktu dan kesempatan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.